lagi mak-mak sing wis rada tuwek. Nah. Ya apa enggak, Bu? Lah, seweneng aku lek ngaku ngene iki. Ya. Jujur. Males aku wisan. Enggak bisa. Anda enggak bisa mengatakan begitu. Tapi ada gaweane dudu apa-apa, 4 HP dipegang oleh seorang ibu rumah tangga. Iki gaya apa nyekel 4 HP ini? Enggak punya kerjaan apa-apa, 4 HP. Siji lek telepon mbek anake, siji telepon bojone, anake nomor 2, anak nomor 3 gak telepon mbek anake tok 4 HP ya. Tapi kecanggihan teknologi, Anda dituntut untuk canggih dalam teknologi. Yang harus Anda perangi dalam diri Anda apa? Untuk meningkatkan diri kecanggihan teknologi. Nggak, pinter, seneng aku, tepuk tangan buat kita semua. Sebuah pengakuan yang jujur. Males. Jadi tantangannya itu memerangi diri Anda sendiri untuk bisa belajar IT dengan baik. Tuntutan hidup yang serba instan dan cepat. Sebetulnya apa tantangannya tuntutan hidup serba cepat? Kalau tidak belajar cepat, ketinggalan. Anda perlu belajar cepat. Kok dhisik alon-alon? Ketinggalan. Lah wis ketinggalan sing goreng-goreng sing enom. Lah, repot toh. Permasalahan siswa yang semakin kompleks. Iya. Loh, problematikanya itu bukan problematika seperti zaman dulu ketika para ibu, bapak bekerja. Ini masih generasinya generasi X. Bapak ibunya masih tinggal di rumah. Generasi X saja sudah bapaknya di mana, ibunya di mana, anaknya di mana. Tadi saya diingatkan oleh salah seorang teman, ada dosen Surabaya sini juga gitu. Di mana bapaknya, di mana ibunya, anaknya di Mojokerto, ketemunya di bandara, pergi kemana. Loh, ternyata kok ya sama semuanya gitu ya. Ini, permasalahan siswa itu semakin kompleks. Maka tuntutan untuk Anda apa? Apa? Ya, kenyataannya tuntutan siswa semakin kompleks. Maka tantangannya adalah harus lebih peka, satu. Anda perlu mengasah kepekaan, mengasah keterampilan, belajar, dan belajar. Kepekaannya itu perlu terus diasah. Ojo mek ustrek ngisi RPBK, nanti Pak Didik mau. Sudah di luar. Ojo mek ustrek ngisi RPBK tok wae. Kembangkan kurikulum, buat RPBK-nya, kembangkan program yang benar gitu loh. Ada satu program yang sudah di-launching. Program itu bisa menghasilkan 144 RPBK dalam 1 tahun. Dan ada sebuah provinsi yang membeli program alat untuk melakukan need assessment itu hampir 100 juta dan semua sekolah dalam 1 tahun harus melaksanakan 144 RPBK itu. Saya bilang, muridnya gak sinau sosiologi, gak sinau matematika, gak sinau fisika, guru BK yang diplokoto kon mlebu kelas saben hari. Anda bayangkan 144 RPBK dalam 1 tahun. Dan itu semua layanan informasi. Walah-dalah. Loh, programnya itu ceketer, keluar layanan informasi. Mumet kon. Terus kapan mengembangkan keterampilan komunikasi? Masa mengembangkan keterampilan asertif pakai ceramah? Menumbuhkan kesadaran multikultural pakai ceramah? Kan enggak. Kepekaan yang ditumbuhkan, misalnya
Ya pakai biblioedukasi, pakai sinema edukasi yang saya bilang tadi, pakai wayang, pakai cerita, didiskusikan sampai anak tumbuh kesadarannya bahwa harus berempati pada orang. Itu kan tantangan. Mobilitas lingkungan pergaulan semakin luas. Iya. Itu Anda bisa diminta untuk teknologi sama menyikapi tentang pergaulan bebas. Apa sikap Anda? Ayo kelompok 2 mana? Menyikapi pergaulan bebas. Apa sikap Anda? Apa sikap Anda? 1. Apa sikapnya? Ayo, sapa sing nulis mau, sapa sing nulis. Menyikapi tentang pergaulan bebas. Apa sikap kita? Sikap loh. Apa sikap kita terhadap pergaulan bebas? Yes or no? Pasti itu. Zaman dulu sampai sekarang, itu jawabannya harus no. Awas ya, yang saya cuma mau mengingatkan, istilah pergaulan bebas itu dalam arti kata melakukan hubungan-hubungan seksual bebas yang sampai hari ini seharusnya itu kita awasi. Berbagai macam penyakit HIV/AIDS, karena kebetulan saya pernah agak lama berkecimpung di sana, termasuk penelitiannya Profesor Martin Pali, itu kita usia rawan prevalensi HIV/AIDS itu usia produktif, mulai 19 tahun sampai 45 tahunan. Oleh sebab itu, dan itu penyebabnya bukan hanya hubungan seks bebas, tetapi lebih karena suntik, jarum suntik. Itu juga harus Anda pahami, karena ini akan membawa mereka, sikap kita sudah sangat pasti. Jadi yang ada urusannya itu dengan sikap atau dengan apa? Kalau terkait dengan masalah-masalah narkoba, pergaulan bebas, nafsa, itu terkait sama. Good. Kemampuan berkata tidak. Kemampuan berkata tidak itu salah satu faktor yang harus diperhatikan. Bagaimana Anda mengembangkan kemampuan komunikasi, kemampuan asertif, bagaimana mengatakan tidak, itu sangat penting. Itu yang tidak bisa, apalagi lebih rendah kelasnya. Anak SMP itu sangat sulit untuk mengatakan tidak. Jadi adalah bagaimana Anda mengembangkan program-program yang berkaitan dengan narkoba, seks bebas. Nah, tapi narkoba juga lebih pinter loh. Anak umur berapa sekarang? SD. Menyiapkan peserta didik untuk peserta pasar bebas. Ya. Artinya bimbingan karir Anda itu harus benar. Kelompok 3. Tantangan konselor memahami perbedaan nilai, oke. Memahamkan nilai positif pada generasi Z yang mungkin mereka belum mengetahui. Oke. Ini pendidikan nilai, pendidikan karakter. Ini tidak bisa bekerja sendiri tetapi bekerja bersama dengan semua guru. Pendidikan nilai itu bukan hanya guru PKN sama guru agama, semua guru termasuk Anda. Perkembangan teknologi sudah, intensitas komunikasi antar generasi yang mengedepankan perbedaan nilai, good. Jadi pola komunikasi memiliki kesabaran, ketekunan, dan keteladanan. Kesabaran, ketekunan, dan keteladanan. Di antara 3 ini mana yang paling penting?
contohnya gak bener ya gak bener. Kita minta kita menghormati anak, anak menghormati orang lain, tapi kita tidak menghormati anak, maka kita tidak bisa menuntut anak itu. Wong gayanya kita orang tua berbicara begitu kok pada anak. Makanya anaknya juga cara bicaranya seperti itu. Tantangan konselor sekolah kelompok 4 wawasan dan pola asuh ortu. Apa itu yang dimaksud wawasan dan pola asuh ortu? Oke. Kebanyakan, Bu. Kebanyakan jadi pola asuhnya terlalu permisif, jadi membiarkan anaknya untuk bergaul secara bebas. Seperti demikian, sehingga kadang kita menyampaikan itu tidak bisa langsung diterima begitu saja, karena di lingkungan mereka, di keluarganya dibebaskan. Oke. Kalau sudah tahu di keluarganya dibebaskan, maka tugas Anda jadi istilahnya itu mengubah pola pikir. Jelasnya kalau mengubah pola pikir kan kita dengan brainstorming bahwa apa yang mungkin sudah disampaikan oleh orang tua itu boleh jadi tidak benar, tapi mungkin dengan metode dan strategi yang bisa diterima anak. Mungkin dengan brainstorming untuk menanggapi keadaan sekitar dan memulai memasukkan penanaman nilai-nilai. Oke, kalau itu terkait dengan nilai-nilai. Akses komunikasi, komunikasi dengan siapa? Akses komunikasi dengan orang tua, Bu. Kita kadang-kadang kesulitan. Jadi kalau saya lihat di sini pola pikir generasi Z, keinginan yang berbeda, perkembangan IT, lingkungan tidak ramah anak, pengaruh pergaulan, latar belakang keluarga, kontrol ortu lemah, konflik horizontal, dukungan sistem lemah. Ada 11 hal yang menjadi tantangan. Wawasan, ini artinya perbedaan pandangan tentang pola asuh antara sekolah dan orang tua. Akses komunikasi ke orang tua susah gitu ya. Lawang emaknya di Singapura, bapaknya di Jakarta, anaknya di Malang. Dititip nombae kadang-kadang tinggal di rumah sendiri. Ya apa kata komunikasi sampean? Ya. Pola pikir generasi Z. Ini menjadi tantangan. Kalau memang berbeda sama Anda, apa tantangannya buat Anda? Oke, memahami pola pikir. Memahami pola pikir, belajar dari mereka juga. Oke, keinginan yang berbeda. Perkembangan IT tadi sudah dibahas, lingkungan tidak ramah anak apa maksudnya? Di sekeliling itu banyak orang-orang yang jahat yang misalnya menjual rokok secara bebas, menjual miras, kemudian lah anak-anak, jadi misalnya di dekat sekolah itu ada penjual minuman keras yang dimodifikasi, dibentuk seperti. Jadi tantangannya buat Anda apa? Ya, memberikan nilai-nilai. Ada yang lain? Kalau di lingkungan kita ini lingkungan jahat, lingkungan yang tidak menguntungkan anak, apa yang tantangannya buat Anda? Mungkin bekerja sama dengan lembaga terkait, Bu ya, keamanan yang di situ. Lebih ke keamanan. Kalau melibatkan orang lain, kalau konselornya sendiri? Memberikan pemahaman pada siswa untuk tidak mengambil. Sendiri. Good. Self control anak itu yang perlu dikembangkan. Ketika menghadapi ini adalah bagaimana Anda, tantangannya adalah menolong anak-anak, membantu anak-anak menghadapi semua ini. Karena semua ini pasti ada. Semua yang buruk, semua yang baik itu ada di dalam masyarakat. Persoalannya adalah memanage dan mengontrol diri, how to say no. Itu penting buat anak-anak. Mengatakan tidak itu sangat sangat penting. Kontrol lemah. Latar belakang keluarga tadi hampir sama di sana. Oke.
Penguasaan IT memahami lebih terhadap karakter siswa, pengembangan kompetensi konselor, perbedaan persepsi terhadap keunikan individu, good, pergeseran nilai atau norma kehidupan, tadi sudah dibicarakan, perbedaan kultur antara konselor dan konseli, ini lebih ke perbedaan nilai, oke. Kesenjangan kompetensi siswa dengan tuntutan dunia kerja. Ini menjadi tantangan. Good. Yang berikutnya, tantangan konselor, perbedaan nilai, disiplin, ketaatan, kepedulian, gaya hidup, figur teladan. Saya hari Senin yang lalu, adik saya dari Jakarta pulang. Saya ini orang Malang tapi belum pernah pergi ke Museum Angkot. Jadi nenek-nenek, ini sini-sininya begitu ya. Semua nanya Museum Angkot. Kebetulan ada sepupunya ibu saya datang dari Jakarta. Aku mau ke Malang, mau kemana? Tak samperin nanti. Aku mau ke Museum Angkot. Sama siapa? Sama teman-teman lansia dari Fakultas Ekonomi UI. Katanya, oh ya sudah, saya bilang gitu. Kemana? Ke Museum Angkot. Saya bilang, waduh aku ini durung tahu nang Museum Angkot. Tadi gak iso cerita apa-apa. Saya bilang gitu. Akhirnya kami pergi ke Museum Angkot. Terus saya pergi minum kopi di Malang. Ecek-eceknya minum kopi di Starbucks. Saya duduk di situ tuh noleh kiri, noleh kanan. Lah kok yang datang turun dari mobil. Ada satu mobil turun anak seragaman abu-abu. Turun lagi seragaman SMA tertentu. Saya bilang, ini tuwek dhewe ya ndek gini. Jadi gaya hidup mereka itu sudah. Terus saya nanya, kopi di sini itu enggak murah. Padahal saya lebih suka minum kopi saya sendiri di rumah daripada minum kopi di situ. Wong kopi ku teko Toraja, Sidikalang, Bali, dari Aceh. Oh, lengkap se-Indonesia, enak semua. Ngombe kopi ndek kono. Kopi iki gak murah. Terus pertanyaan saya, arek-arek iki sangune sak piro ya ndek omah? Ya, gaya hidup yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu yang perlu Anda pahami. Karena apa? Itu generasi Z. Kalau ditanya, ini duit-duitku dewe kok gak njaluk emakku, aku golek duit dewe. Dan mereka sudah pintar cari duit sendiri. Pengaruh IT, interaksi sosial, ya, good model komunikasi. Model komunikasi ini yang menjadi tantangan buat kita sekarang. Bukan satu arah begini lagi. Tidak bisa Anda membuat model komunikasi satu arah. Model komunikasinya itu harus dua arah. Kepekaan sosial, good ini. Tolok ukur kesuksesan. Suksesnya kita sama suksesnya mereka pasti berbeda. Kalau guru kayak kita, sandang, pangan, papan, cukup. Sukses wis. Tambah tumpakan senia, seneng wisan. Sinia, Avanza, seneng wis. Honda Brio gitu sudah hebat. Arek zaman saiki gak cuwilik pokoknya mantep gitu. Apa sing dikepingini? Mini Cooper. Ya Xenia oleh 5 tah, saya bilang gitu. Katanya cuwilik, biasa-biasa. Nah, itu kan tolak ukur kesuksesannya itu beda. Dia bisa bikin satu lukisan itu kesuksesan. Buat kita, pokoknya duwe oma cilik, tipe 36, ngono, ngeruwel, mangan gak mangan kumpul ya sudah. Ya. Tantangannya, maksudnya apa? Pembiaran pada anak didik ini. Kelompok 7, where are you? Hai. Mana kelompok 7? Pembiaran anak didik apa maksudnya Ibu dan Bapak? Ya,
untuk pembiaran pada anak didik ini memang kalau di Surabaya atau mungkin di kota lain sama, dalam arti kadang kita kalau melakukan penanganan, ini saya yakin, bukan saya yakin, saya rasa dari teman-teman semua itu mengalami kehati-hatian dalam penanganan anak. Karena cenderung kalau kita misalnya ada salah dalam kata, salah dalam sikap, itu kita bisa dinyatakan melakukan kekerasan verbal. Jadi di situ di bawahnya ada 1.1 pemerintah dan guru seharusnya memahami peran guru BK. Penerapan dengan benar, jumlah guru BK dan siswa layanan tidak sebanding, penanganan masalah lebih cenderung pragmatis, apalagi bisa sebagai figur orang tua mampu bermain peran ini ya. Iya. Oke, kalau ini dikaitkan dengan masalah-masalah yang di 2050 dan generasi Z tadi ini kemana arahnya? Ya. Mampu bermain peran, kemampuan guru BK belum optimal. Jadi guru BK kemungkinan besar akan susah, perlu menambah kompetensinya untuk bisa menolong anak-anak menghadapi 2050 dan menghadapi generasi Z, itu ya. Rasio guru BK tidak terpenuhi. Kalaupun dipenuhi, apa mampu mereka menyelesaikan menolong anak-anak menghadapi generasi Z dan 2050. Jadi yang paling tepat di sini adalah guru BK perlu menambahkan kemampuan yang optimal supaya bisa mencapai ini. Oke. Berikutnya. Kelompok 8. Tantangannya kok marak penggunaan game online. Yaitu ada di luar sana perbedaan persepsi nilai iya, penyajian pornografi, game online, pornografi, berpikir instan, turisme, itu semua itu memang ada di luar sana semua. Turisme yang mau saya contohkan itu begini. Anda, siapa yang dari Pacitan? Ada yang dari Pacitan? Tidak ada. Pacitan itu tempatnya sangat luar biasa. Saya mempromosikan karena saya merasa Pacitan itu sangat luar biasa. Pantainya sangat bagus. Saya 5 tahun di sana, 4 tahun. Jadi setiap pulang sekolah sesudah pembinaan guru-guru saya pergi ke pantai. Oh kemana-mana sudah. Pokoknya tim saya ayo nge-beach, sudah berangkat pakai celana pendek dan semuanya. Lama-lama saya mikir, orang daerah sana itu dalam tanda petik sangat sederhana pola hidupnya. Yang saya pikirkan apa? Jalan itu setahun terakhir saya di sana diperlebar, kemudian itu jadi daerah wisata yang sangat luar biasa. Turis-turis asing sudah mulai datang ke sana karena kalau saya makan di kota saya lihat turis meleketek pulang dari main surfing. Wah, mereka kan jadi hitam enggak karu-karuan gitu. Surfing terus makan. Terus lama-lama saya mikir, kalau anak-anak di situ dibiarkan hanya menyelesaikan studinya sampai kelas 3 SMP saja, kemudian masuk ke SMA itu SMA asal-asalan asal lulus. Sementara di situ daerah pariwisata yang sangat indah dan saya memprediksi dalam waktu 3-4 tahun lagi itu akan jadi daerah wisata internasional. Mereka melihat mobil semua bagus pergi ke sana. Bule-bule dandanannya bagus. Orang-orang dari Jakarta pergi ke sana. Orang-orang dari kota besar pergi ke sana. Saya cuma memprediksi. Saya sampai ke staf ahlinya Pak Bupati, saya mengatakan, Pak, apa yang sudah dipikirkan buat anak-anak di situ? Apa ya Bu Dani? Bapak bisa membayangkan enggak? Anak di situ ayu-ayu, ganteng-ganteng. Mereka tidak punya daya saing, terus di situ ada banyak lampu. Apa yang terjadi? Buy me sir, buy me sir.
Buy me. Kalau di Bali kan bawa nampan anak kecil-kecil, buy me sir. Beli dong bapak, beli dong. Kalau orang Jawa tuh konono aku, tuh konono aku. Tuh konono, bukan tukuen. Ya, kalau buy me sir, tukuen aku. Kalau itu tidak kita pikirkan, saya mulai mikir globalisasi, mulai mikir macam-macam, gelisah saya. Saya sangat gelisah menghadapi seperti itu. Tambah bagus pantainya, jalannya sangat bagus, mereka semakin terpinggirkan, dan kemudian ya by miser itu. Anak di sana ayu-ayu. Anak kecil-kecil itu ayu-ayu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tantangan kita apa? Kalau Anda jadi konselor di sana, apa tantangan Anda? Dan mungkin itu akan terjadi. Banyuwangi. Siapa dari Banyuwangi? Luar biasa. Nanti akhir bulan saya mau ke sana. Ngeloyor ke sana 5 hari. Wong hari Selasanya libur. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari di sana. Ada daerah-daerah pariwisata yang luar biasa. Oke, pola asuh dilimpahkan pada orang lain, perceraian, pengaruh ekonomi keluarga, kemampuan mengatur individualistik, emosi labil, pergaulan dengan teman. Ini semua masalahnya anak atau masalahnya konselor? Nah, itu masalahnya anak. Ketika menghadapi yang semacam itu, pergaulan dengan teman, nilai orang tua dan anak, ini masalahnya anak, bukan masalahnya orang tua, bukan masalah Anda. Ketika menghadapi ini, yang diakibatkan oleh globalisasi, yang diakibatkan oleh generasi Z, perubahan-perubahan nilai-nilai, ini masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, tantangannya buat Anda apa? Tantangannya buat Anda sebagai konselor itu apa? Ini yang seharusnya dijawab oleh kelompok 9. Oke, next. Tantangan pergaulan bebas, bullying, manajemen waktu, ketergantungan gadget, minat belajar rendah, kurang filter informasi, perbedaan keinginan anak orang tua. Ini masalahnya orang tua atau masalahnya anak atau masalahnya konselor? Anak. Ketika anak menjadi seperti itu, apa tantangan buat Anda? Itu kan masalahnya anak. Ketika diperhadapkan pada anak-anak dengan semua permasalahan itu, apa tantangan buat Anda? Konselor siap, keterampilan harus bertambah. Tantangannya adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan dan kemampuan yang terkait dengan ini semua. 11. Kesiapan mental konselor, benturan nilai ya. Karakteristik latar belakang keluarga, daya juang, orientasi masa depan, perbedaan ideologi, perbedaan wawasan, kemampuan beradaptasi dengan konselor, egoisme konselor. Terima kasih sudah mengaku. Ya manusiawi, tetapi tidak boleh dipertahankan. Keterbukaan pikiran, keterbukaan perasaan untuk menerima bahwa kita berbeda, bahwa kita juga akan mengalami kekurangan. Kita semua makhluk yang harus belajar terus. Guru saya, Profesor Raka Joni almarhum, sampai menjelang meninggal, padahal beliau terakhir itu menderita sakit. Mula-mula dikira kanker, tetapi ternyata ada benjolan di kepala, di dalam kepala, dan dikira masif, sampai akhirnya beliau tidak bisa melihat. Ternyata sesudah dioperasi, benjolannya itu isinya air.
tetapi akibat operasi itu beliau tidak bisa melihat dengan pandangan ke kiri, ke kanan yang luas. Jadi pandangannya hanya seperti ini. Jadi harus menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kekaguman saya pada beliau dengan kondisi semacam itu dan tubuhnya yang sudah semakin ringkih di usia ke-73 tahun, karena akhirnya beliau mengalami gangguan di saraf sini, sampai berjalan itu harus begini dan dituntun. Yang membuat saya terkagum-kagum, kalau belajar, beliau belajar menekuni membuat PowerPoint. Kalau presentasi, wah PowerPoint-nya. Di usia yang ke-73 dengan segala keterbatasan fisik yang beliau kalau sudah ngotot sampai jam 1:30 pagi, jam 3 pagi mengerjakan itu 3 hari berturut-turut non-stop, Burake marah. Karena beliau pas ambruk, panggil-panggil, teriak-teriak saya, bawa Upi ke sini. Nah, Upi itu panggilan buat saya, bawa Upi ke sini gitu. Saya harus menolong beliau membetulkan itu semua. Yang membuat saya kagum dalam kondisi yang seperti itu, beliau masih belajar. Menghargai juniornya dan masih mau belajar, aku masih punya kekurangan dan belajar terus. Sampai menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi beradaptasi dengan teknologi dan kemudian mengakui bahwa anak-anak kita memang jauh lebih berhasil. Anda harus belajar dari anak-anak kelas 4 SD untuk urusan IT ini. Kelas 4 SD sekarang luar biasa. Beda cara komunikasi, kesibukan aktivitas konselor. Konselor kesibukannya apa? Jadi bendaharanya koperasi. Hah? Seksi konsumsi. Ngurusi koperasi sekolah. Nah, saya ini towuk di sekolah, jadi ya. Motivasi dan kepedulian pada siswa, good. Oke, 11. Nah, banyak tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Kalau saya lihat yang pertama terkait dengan kemampuan Anda untuk terus belajar, terutama yang terkait dengan perkembangan IT. Ada tuntutan untuk bertumbuh di bidang IT, tetapi ada kemalasan di satu sisi. Wis tuwek lapo pemane wis ati pensiun. Ya. Ingat, saya punya prinsip, kalau mau pensiun berikan yang terbaik dari diri Anda. Betul. Jangan memberikan wis tuwek wis ati pensiun segah lah babah cek diurus sing nom-nom. Enggak. Berikan yang terbaik di sisa waktu bekerja Anda. Itu mutlak. Yang pertama. Kedua, model komunikasi. Pola komunikasi kita dengan generasi Z itu membutuhkan model komunikasi yang berbeda. Bukan menuntut kepatuhan, tetapi kita perlu mendengarkan terlebih dahulu. Itu tantangan buat kita. Wong kita ini guru, jadi selalu konselor itu selalu mengatakan dirinya guru. Lek guru itu duduk lek minggu turu. Tapi kalau guru itu mesti selalu ingin didengarkan. Kualik. Konselor itu pendengar. Pendengar yang aktif. Dengan menjadi pendengar aktif, maka semua persoalan anak-anak ini itu Anda bisa menyerapnya dan Anda bisa buat mereka dan memotivasi mereka untuk bisa menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Ada hal-hal yang seharusnya Anda lakukan. Saya melihat yang itu tidak banyak ditulis. Saya sebagai orang di luar, tetapi karena bukan di luar tetapi saya juga di dalam. Anda lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat kuratif. Betul. Kalau ada masalah Anda selesaikan. Tetapi preventif developmentalnya masih kurang dikembangkan. Pengembangan aspek-aspek pribadi sosial, kembangkan kurikulum pribadi sosial karier yang benar dan lakukan itu bukan hanya sporadis. Buat kurikulumnya, buat RPBK-nya dan itu kembangkan, sodorkan kepada kepala sekolah, ini loh yang mau kita hadapi,
Ini yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita, maka jadi persoalannya adalah persoalan-persoalan di sana. Ketika Anda terkait dengan sistem, maka Anda harus memasuki sistem itu dan berada di dalam sistem itu. Kalau program ini Anda berikan kepada kepala sekolah, maka Anda akan bisa melakukannya dengan baik. Oke. Nah, sekarang ada peran. Baik, saya memberikan rambu-rambu, next mas. Ini pencegahan, ini tantangan-tantangan yang lain ya. Persoalan-persoalan lain itu nanti pencegahan ketimbang pengobatan, kemudian transportasi tanpa pengemudi. Sekarang drone itu ada di mana-mana, pesawat tanpa pengemudi itu sudah banyak di mana-mana. Tempat rekreasi seperti tadi yang sudah kita bicarakan, komunikasi yang meningkat dan individualitas. Individualitas itu yang saya maksudkan, orang semakin mandiri, orang tidak butuh orang lain. Betapa susahnya nyari pembantu rumah tangga sekarang. Betul. Ada yang tanya, Mbak, lek tuwek engko ya apa? Saya sendirian di rumah, pembantu saya hanya datang membersihkan rumah dan mengurus halaman dan taman rumah saya. Terus ada yang tanya, Mbak, lek tuwek ya apa? Gak masalah. Karena kita kebanyakan punya paham, mbok aku iki wong tuwa, nek wong tuwa iki dimulyake. Ngapain dimulyake wong liya? Ya saya mau memuliakan diri saya sendiri kan begitu tuh. Paham-paham angkatan di atas yang mengatakan seperti itu sudah tidak bisa lagi kita ikuti dengan banyak perubahan semacam ini. Kita harus bisa melakukan semuanya sendiri. Ada seorang guru besar dari Jepang usianya 106 tahun sekarang. Pola makannya dirubah, pola olahraganya dirubah, pola hidupnya dirubah. Dia tidak minta tolong kemana-mana, dia membawa beban seperti yang bisa dia lakukan, bebannya dibawa sendiri. Aku wis tuwek, mbok tulungono. Tidak pernah dia mengatakan seperti itu. Karena menjadi tua atau tidak menjadi tua, itu ada di sini. Anda akan menjadi tua kalau Anda mengatakan diri Anda tua. Aku tulungono, kakak ditulungi, gak sopo-opo. Molek aku. Karena uang ya apa? Bengong kan sing nulungi, celuk-celuk wong, sapa sing kate nulungi sudah kebanyakan ditulungi. Bun ayo tak gawakno, sik aku durung jompo, aku sik iso nggawa, jadi tak bawa sendiri semuanya. Jadi kadang-kadang saya ketawa mereka semua. Oke, itu individualitas. Nah, bimbingan konseling itu kita ini psikoedukator. Iya toh? Kita ini psikoedukator, pendidik yang bergerak di bidang pengembangan aspek-aspek pribadi sosial, pendidikan, karier siswa. Kita tidak mengajar, kita menumbuh kembangkan, kita mengajarkan aspek-aspek pribadi sosial, pendidikan dan tugas kita mengimplementasikan program BK komprehensif ini, mengembangkan karakter personal. Karakter personal itu yaitu keterampilan pribadi sosial yang dipersyaratkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Itu tugasnya kita. Lu kalau pegawai ini guru agama, maka yang harus kita pikirkan adalah ini tujuan kita. Sehingga penting untuk kita mengembangkan kurikulum, pengembangan karakter personal untuk menolong anak-anak itu. Mereka generasi Z yang karakternya sangat self-starter. Sebetulnya gak ada disorong-sorong tuh anak-anak itu. Mereka kreatif. Memberikan ruang mereka untuk menjadi kreatif, mendorong mereka, lari sendiri mereka. Gak usah ada disorong-sorong. Ini. Nah, apa? Berikutnya peran konselornya itu ada 4. Ini yang akan saya minta Ibu dan Bapak untuk ini menerjemahkan langkah-langkah apa, ini kebetulan kok pakai bahasa Madura ya saya tadi.
Peran konselornya itu adalah memberikan dukungan kepada anak untuk berhasil. Yang kedua, menolong semua siswa untuk mencapai level yang paling tinggi, lebih tinggi. Memimpin dan mengadvokasi perbaikan di sekolah. Partner di dalam educational excellence. Apa sih yang menjadi educational excellence? Kehebatan sekolah itu apa? Ini peran kita. Ini peran yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan semua. Ini peran konselornya. Nah, bagaimana menerjemahkan peran-peran ini menjadi tindakan-tindakan, mari kita pikirkan bersama-sama. Kelompoknya ada 11. Kalau dibagi 4 itu 1, 2, kelompok yang nomornya 1, 2, 3 itu menuliskan kira-kira apa tindakan konselor yang mendukung keberhasilan siswa. Ya. Kemudian apa peran konselor yang mendukung kelompok 4, 5, 6? Menolong anak untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Level yang paling tinggi. Memimpin dan mengadvokasi perbaikan sistem sekolah. Lah, kepala sekolahnya tidak pernah ngasih kesempatan kepada kami. Apa yang akan Anda lakukan? Yang keempat, Anda adalah partner di dalam educational excellence. Apa yang mau Anda lakukan? Oke. Kami memberikan kertas lagi, silahkan Anda memikirkan langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan untuk menjalankan peran ini. Kelompok 1, 2, 3, itu nomor 1, 4, 5, 6, nomor 2, 7, 8, 9, nomor 3, 10, 11, nomor 4. Wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan BK yang bisa menunjukkan peran ini 2, 3, dan 4. Kira-kira kegiatan apa saja?
untuk sekolahnya harus diisi. Iya Bu, ya mohon diisi dari asal dari sekolah yang mana. Untuk kertasnya tadi sudah dikumpulkan semua? Dilarang mencontek ya Bu ya. Merah, putih, putih, merah, putih, putih, merah, merah putih. Oke, good. Saya melihat semua kelompok diskusi. Saya mau mengatakan 80% tepat yang dituliskan. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi ada yang menuliskan belum mengarah sih, tetapi belum konkret. Misalnya mendampingi siswa mengembangkan potensi yang dimiliki. Apa persisnya kegiatannya? Pendampingannya itu kayak apa? Apa programnya? Ini kan masih sangat umum ya. Mendampingi siswa mengembangkan potensi yang dimiliki serta memberikan kelonggaran waktu. Apa maksudnya memberikan kelonggaran waktu itu? Studinya dimolorin atau kayak apa? Ya. Ini belum konkret. Kerjasama dengan orang tua memantau perkembangan siswa dan pemenuhan dukungan kebutuhannya. Gadek dikongkon orang tua itu pasti memenuhi kebutuhannya. Wong namanya bapak sama emak ya kan pasti itu dilakukan ya, ibu dan bapak. Jadi mesti lebih konkret lagi apa yang mau dilakukan. Meningkatkan kerjasama. Studi dokumentasi, tes dan sebagainya, saya kira itu mengidentifikasi kelompok 2, ya, ini terkait dengan nomor 1, mempersiapkan peserta didik masuk ke perguruan tinggi sejak dini. Apa semua anak pasti masuk perguruan tinggi? Enggak. Bahasa yang lebih umum apa? Ya kalau studi. Nah, melakukan perencanaan karir sejak awal. Membantu anak mendorong membuat visi misi hidupnya, memonitor visi misi hidup, membimbing melatih keterampilan intrapersonal, motivasi, kemudian peer counselor, hubungan dengan baik dengan orang tua. Yang konkret semacam itu bisa dikembangkan menjadi program-program yang top down. Tetapi juga ada program-program yang bottom up yang bisa dikembangkan yang asalnya dari siswa.
Bapak Ibu, saya punya sekarang ini dan sedang dikerjakan oleh para mahasiswa S2 saya. Terkait dengan nomor ini. Nomor 1, saya punya program yang namanya, karena ini pengembangan program dan penelitian dari Amerika, disebutkan ada sejumlah keterampilan yang mendukung pada keberhasilan akademik. Keterampilan-keterampilan pribadi sosial. Jadi motivasi berprestasi itu ditumbuhkan, kemudian, motivasi berprestasi ada sejumlah 7 program yang sudah dibuat, yang sedang dibuat perencanaannya, dan itu akan menjadi sebuah program yang namanya Academic Success Skills. Itu adalah kegiatan-kegiatan pengembangan aspek pribadi sosial, di mana aspek pribadi sosial yang dipilih berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar siswa. Itu adalah pengembangan aspek pribadi sosial. Jadi pada yang pertama, yang kedua ini, itu sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan pengembangan aspek pribadi sosial. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini diperlukan kerjasama dengan seluruh staf sekolah. Bagaimana di sini juga sudah dituliskan, mengembangkan kurikulum, bimbingan dan konseling berbasis kebutuhan siswa yang itu kemudian dibahas bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru, sehingga semua orang yang ada di dalam sekolah itu ikut ambil bagian dalam pengembangan perbaikan sekolah. Dan partner di dalam educational excellence itu menjadi partner sekolah, betul-betul. Seluruh pekerjaan pengembangan kepribadian, pribadi sosial kalian itu sebetulnya adalah bagian dari educational excellence. Yang terakhir ini, hasil diskusinya bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Luar biasa. Mau diulangi nyanyinya? Nah, senang kan? Ayo bangun, berdiri semua. Memang ya, saya kata kita. Satu ditambah satu. Satunya kayak apa? Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Tepuk tangan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, itu tadi wawasan yang, silakan duduk, wawasan yang bisa saya berikan kepada Ibu dan Bapak dan hasil pemikiran kita bersama, tantangan-tantangan apa yang kita hadapi dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menolong anak-anak murid-murid kita sekarang yang masuk kategori generasi Z menghadapi dunia di tahun 2050. 2050 belum tentu kita masih hidup, tapi anak-anak itu kemungkinan besar, sebagian besar akan melanjutkan hidupnya dan dihadapkan pada berbagai tantangan yang ada di dunia ini. Kehidupan mereka bukan menjadi semakin mudah, tetapi mereka menjadi semakin sulit. Sehingga mereka perlu dipersiapkan menjadi anak-anak yang tangguh, yang mampu menghadapi, bertahan, ulet menghadapi segala situasi yang mereka hadapi di tahun 2050. Semoga hasil kerja Bapak Ibu nanti mengembangkan anak-anak itu membuahkan mereka, kalau kita mati kita meninggalkan kebaikan untuk mereka. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, selamat berjuang. Iya, terima kasih Bu Dani. Jadi memang untuk menghadapi kompetisi PA ini memang anak didik itu memang harus sudah mengetahui tentang
minat dan bakatnya sejak dini ya, dan bisa dimulai dari SMP malahan tadi. Kalau mungkin dulu di zaman SMA atau mulai di perguruan tinggi, mereka berpikir kalau untuk saat ini siswa-siswa SMP sudah punya planning gitu. Jadi mungkin jangan sampai salah jurusan, atau mungkin bisa digali lagi cita-citanya mulai dari SMP, nanti mau masuk ke SMA atau SMK, kalau SMA jurusan apa, SMK jurusan apa. Begitu juga nanti kalau yang sudah SMA atau SMK, nanti mau melanjutkan ke mana gitu. Oh ya, ini saya juga akan ada lagi door prize. Ada yang mau? Ada yang mau? Oke. Pertanyaannya, siapa? Belum Pak, belum. Pertanyaannya belum Pak. Siapa nama lengkap dari Ibu Dani? Iya Bu, maju Bu. Kalau salah, ini harus nama lengkap ya, nama lengkap. Ya Bu Dani ya. Mundian dari Dani Mundian dari. Ada yang bisa? Ya, yang belakang. Dokter Dani M. Handari Anda. M-nya apa? Dokter Dani M. Handari. Masih salah. Salah, masih salah. Iya Pak, maju Pak. Oh, sama. Apa? Ya Bu, maju Bu. Dokter Dokter Dani Munindya Handarini. Munin. Benar ya Bu ya? Betul sekali. Hadiahnya. Masih mau lagi ya? Masih mau lagi? Yang sebelah sini semangat dong. Masih semangat kan? Oke. Pertanyaannya, tanggal berapa Ibu Dani lahir? Cluenya, Ibu Dani lahir pada hari kebangkitan nasional. Tanggal berapa? Ya. Satu lagi deh, saya kasih kesempatan untuk yang laki-laki. Satu kas. Tadi kan perempuan terus, nah. Pertanyaannya gampang, khusus buat yang laki-laki ya yang jawab. Sebutkan, ini boleh ngerpek kok. Sebutkan alamat lengkap kantor Excelsia Creativa. Ada yang mau? Oke. Boleh. Door prize-nya. Terima kasih. Baik, ini juga akan ada yang pembagian sertifikat. Setelah ini nanti kita akan ada foto bersama per kota. Ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan panggil per kota nanti untuk segera bersiap berfoto bersama dengan Ibu Devi dan juga Ibu Dani. Pertama dari kota Surabaya. Boleh naik ke panggung foto bersama dari SMA 4 Surabaya, SMA 5 Surabaya, SMA 6 Surabaya, SMA 11, 13, 16. Pak Didi sudah pulang ya tadi. Oh masih ada. SMA 17, SMA 18. Oh iya. SMA 20, 21 Man Surabaya, SMA Dharma Wanita, SMA Barunawati, SMA Hang Tua Hadijah, Safta,
bagus? Nah,